Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dari magangjogja.com. Kali ini magangjogja.com menyediakan channel podcast bersama teman-teman narasumber nih dari kampus universitas mana, Mas? Mercu Buana Yogyakarta. Sama dari Mercu. Sebenarnya kita juga sama sih, saya juga sama. Jurusan apa, Mas? Saya tahu. Di jurusan Ilmu Komunikasi. Konsentrasinya marketing komunikasi. Masnya sama dari ilmu komunikasi, konsentrasinya juga sama kebetulan. Sama juga, saya juga. Sama. Oh iya, benar ya. Iya. Oh ya, tadi belum kenalan, lupa. Sebelumnya ini siapa? Saya Sancai Ranu Pratama, bisa dipanggil San, bisa dipanggil Ranu. Terserah. Kalau saya Cep Sodikin, untuk nama panggilan terserah kalian lah. Terserah kalian. Iya, bisa dipanggil Cep, Dikin atau apa terserah lah pokoknya. Ronaldinho. Nanti terserah gimana. Oke. Oke, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja nih ya di suasana di kafe kembang apa? Susu kopi sawah namanya. Ya. Soalnya belakangnya sawah juga. Iya, emang sesuai konteksnya ya, sawah. Belakangnya sawah hijau-hijau ini di kondisi yang mundur loh, Cep nanti nyemplung. Oh, masih jauh. Santai. Di kondisi yang mendung ini. Semoga nggak hujan ya. Iya, jangan. Kalau hujan kita ketampon. Ketampon itu apa? Apa itu ketampon? Kena air angin hujan itu loh. Nanti basah. Peluncung nanti kita berarti ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Ini di podcast ini tentang pribadi kalian sama nanti adalah lainnya. Oke, Mas, dari Mas siapa dulu ini ya? Dari Mas San dulu aja, yang sebelah kiri saya yang paling dekat nih. Kenapa Mas Daru? Mas San, kesibukannya apa nih saat ini nih? Saya sekarang sama seperti sampean, magang. Loh, kok sama? Magang, saya di Magang Jogja, di Seven Ink. Ya. Dan kesehariannya juga ya magang, cuman tadi di bidang marketing juga, pemasaran juga, nggak jauh-jauh dari jurusan saya. Oke. Selain magang nih, habis magang tuh ngapain biasanya? Sok sibuk saya, Mas. Sok sibuk. Iya, sok sibuk ya. Apa ini? Nongkrong sama teman-teman. Sama teman atau sama pacar? Saya sering lihat story Anda loh. Ya itu hanya story. Oh. Itu ya yang depan yang di story itu sama pacar, nanti yang nggak di story sama teman. Oh gitu. Oke. Kalau Mas Acap sendiri, kesibukannya apa nih? Kebetulan saya juga lagi magang, menjalankan program dari kampus, magang di Seven Ins. Kebetulan di Seven Ins ngambil divisi marketing komunikasi. Oke, marketing komunikasi. Berarti kita bertiga sebenarnya sama ya? Sama sebenarnya. Karena kita sebelumnya udah kenal. Iya. Saya bingung, saya lupa saya. Kita satu meja juga di sini. Iya. Oh ya, oke gitu. Kegiatannya setelah magang, Mas Acep? Ya cuma sekedar rebahan, Bung. Rebahan terus nih. Iya. Enggak capek rebahan tuh, males loh biasanya rebahan tuh bikin males, bikin bingung nanti pusing. Iya, benar. Ya benar. Tahu aja lu, Mas. Gak ada kegiatan lain emang. Belum ada. Bisa diminum silahkan monggo. Akhirnya sekalong ya, Mas. Udah diminum dari tadi tuh ini. Iya. Mungkin ini ada pembahasan lagi untuk selanjutnya. Tentang kuliah nih, tentang perkuliahan kalian nih. Oke. Nah, sebelumnya ini pernah nggak sih dengar tentang orang yang salah jurusan? Sering. Mahasiswa yang salah jurusan? Sering ya? Sering dengar ya. Menurut kalian nih, seperti apa sih sebenarnya orang yang salah jurusan? Dari Mas San dulu boleh? Menurut saya orang yang salah jurusan itu orang yang sekiranya dia masih belum tahu dia kedepannya mau seperti apa, dia passionnya di mana, dia sukanya apa, dia belum tahu. Dan ketika dia sudah masuk di jurusan yang mungkin dia awalnya yakin dengan jurusan itu, tapi ketika sudah dijalani akhirnya banyak yang nggak cocok ke dia akhirnya menjalani dengan paksaan ya. Nah, sesuatu yang dipaksakan nggak enak. Ya benar. Nah akhirnya dia merasa kayak kok ini salah jurusan ini. Nah di situ dari paksaan itu akhirnya ada yang mulai terbiasa, ada yang akhirnya untuk mengambil jalan untuk keluar dari jurusan itu dan mencari kuliah lagi atau kerja atau gimana.
seperti itu. Oke. Kalau dari Mas Acep sendiri gimana? Salah jurusan ya, Bung? Ya, orang mahasiswa yang salah jurusan ini gimana? Orang yang mahasiswa yang salah jurusan itu kalau menurut saya, Bung, berangkat dari ketidaktahuan sih sebenarnya. Berangkat dari ketidaktahuan. Ketika dia mulai memasuki dunia perkuliahan tuh, otomatis dia istilahnya kekurangan riset akan jurusan yang akan diambilnya waktu kuliah itu. Kira-kira seperti itulah, Bung. Mungkin ada pengalaman pribadi kah tentang ini salah jurusan nih? Dari Mas San sendiri atau Mas Acep temennya atau pribadi sendiri nih biasanya? Oh, pribadinya ke saya kan? Pribadinya ke saya. Soalnya saya tahu seluk beluk Anda. Iya, kalau dari Biar dijelasin sih. pribadi, mungkin saya waktu itu nggak merasa salah jurusan, enggak. Cuman karena mungkin saya lebih terbawa dengan suasana, terlena dengan suasana teman-teman saya waktu itu, dan juga akhirnya kan yang namanya maba, peralihan dari masa SMA dia abu-abu ke kuliah yang tadinya kita harus disiplin dan tanggung jawab. Di perkuliahan kan kita bebas. Betul. Kita bebas, dan di situ saya terlena, dan akhirnya terlena dengan perempuan dan lain-lainnya. Dan dengan teman-teman. Kerjaan waktu itu, dan kebetulan juga di kampus saya yang dulu itu saya juga ikut organisasi kan, jadi saya lebih ke organisasinya daripada ke mata kuliah atau pelajaran akademik. Oke. Jadi malas. Akhirnya malas, bukan salah jurusan ya. Akhirnya saya malas karena kebetulan banyak yang ngulang waktu itu. Yang ngulang waktu itu. Dasar pemalas. Iya, tapi kan sekarang sudah tidak. Alhamdulillah sekarang bisa masuk ke Universitas Mercubuana. Wow, sangat in my heart sekali Mercubuana. Ngomong sama promosi kampus kita juga. Iya, Bung, sebentar. Kalau saya kan baru mendapatkan kesempatan kuliah itu tahun ini nih, langsung 2017. Kok dia udah ngalamin duluan? Emang dia angkatan berapa, Bung? Kan itu, Bung. Kita kulik nih angkatan berapa nih sebenarnya? Oke, kok tadi jeru tadi ya? Enggak apa-apa, santai, ini podcast. Podcast sebenarnya saya lulus SMA itu tahun sekitar tahun berapa ya? 7 tahun yang lalu lah. Ya nggak usah ngomong sekitar, langsung aja tahun berapa? Tahun 2013 saya lulus SMA. Terus saya keluar dari kampus saya yang dulu tahun 2015, lalu saya bekerja 2017 saya lari ke Jogja. Iya, saya lari ke Jogja untuk capek dong lari. Kesel banget lari ke Jogja untuk kuliah lagi. Gitu. Tapi dengan saya yang baru lah. Masuk di 2017. Iya. Waktu itu keluar di mana, di UPN ya waktu itu? Iya, UPN. UPN itu di semester 5. Di semester 5. Oh, berarti udah nanggung sekali loh sebenarnya. Nggak nanggung sih Mas, karena saya kan banyak yang ngulang. Oh gitu ya. Jadi nggak nanggung. Soalnya semester 5 tuh biasanya kan. Enggak, ini nggak mau gantian ke Mas Aceh. Bentar ini. Soalnya dalam sepertinya. Soalnya seru kalau. Iya, Bung, kalau saya kan nggak pernah dapat itu. Soalnya gitu Mas Acep ini tuh fresh graduate langsung. Betul. Iya. Ini kan pengalamannya jadi kan lebih banyak. Orang tua itu pengalaman biasanya lebih banyak. Saya belum tua ya Mas. Belum tua saya. Saya masih umuran dengan sampean juga. Mana Anda? Sorry, maaf nih. Oke, udah gitu aja. Iya, itu aja. Semester 5. Rasanya itu benar-benar gak enak ketika kita keluar dari jurusan yang sekiranya memang harusnya dijalani, tapi kita keluar dan kita juga harus tahu konsekuensinya waktu itu. Mungkin lebih ke konsekuensi, lebih ke dalam materi, waktu dan tenaga pastinya. Karena ketika kita keluar dari kampus itu, waktu itu saya lontang-lantung. Bingung. Gabut dong. Wes kerjaane mek cangkruk tok ae nang warung pokoke. Cangkruk pagi, cangkruk sampai sore, terus habis itu malam kemana gitu ya kayak nggak terurus lah saya, dan akhirnya terurus. Iya, nggak terurus. Gelandangan. Karena memang saya juga jarang pulang, dan itu waktu itu, tapi akhirnya ada satu momen untuk aku harus berubah ini. Saya nggak bisa seperti ini terus. Berarti sekarang nih masuk di kampus yang baru ini nih udah semangat lagi nih, semangat baru dan dengan sesuai dengan jurusannya kan maksudnya. Kebetulan sesuai. Ya walaupun kalau nggak sesuai pun saya juga harus menyesuaikan dong. Betul. Karena itu sudah pilihan. Udah tua. Oh iya, udah tua mau nikah dia buru-buru kan. Nggak buru-buru sih, nggak buru-buru sebenarnya.
Umur. Ya. Wis, Oke, ya oke. wis, enggak usah nomor mana ya itu. Ya, udah. Tolong Udah, saya lah. ya sudah ini. Mas Ani udah, langsung kita ke Mas Acep. Oke, Bung. Gimana Mas Acep ini tadi tentang orang yang salah jurusan tadi? Terus Ya. gimana model-modelannya orang-orang tersebut tuh? Kalau aku justru malah bingung, Bung. Kenapa sih orang-orang itu bisa salah jurusan gitu loh? Kalau prinsipku gitu loh, Ya. ketika orang itu mau terus-terusan belajar, tidak ada namanya salah jurusan gitu loh, Bung. Walaupun istilahnya ketika aku nih ya contohnya ya, dari IPS terus masuk ke teknik, ketika aku mau belajar di teknik ya udah gitu loh, lu belajar, lu proses di dalamnya. Jadi kalau orang yang ngerasa salah jurusan itu tuh orang yang bingung atau istilahnya gimana Oh sih? ya jelas lah. Tapi kan itu enggak itu ketika kita enggak sesuai dengan passion kita. Ya. Kan terpaksa larinya Iya. kita kan. Nah. Justru gini, Bung, maaf. Dari berangkat keterpaksaan, ketika kita mau proses, Ya, itu bakalan oke. benar-benar sungguh-sungguh. Ngerti nggak maksudnya? Iya, Oke. oke. Ya kan? Betul. Ketika misalkan lu lagi kerja nih, posisi lagi kerja, lu tuh tidak mengharapkan bahwasannya lu seorang marketing akan dituntut untuk memenuhi target. Ya kan, lu slow, tapi tiba-tiba dari bos, lu harus gini. Justru lu di tengah-tengah itu lu akan dapat proses dan ilmu yang sangat bermanfaat ketika lu berangkat dari keterpaksaan gitu. Tapi sebentar, ini tergantung orangnya. Kalau orangnya misalkan orang itu nggak kuat, orang itu pusing. Ya, mungkin ketika orang-orang Tuh. itu orang introvert, Yang saya maksud mungkin yang Bukan introvert. Jadi mereka sudah berusaha, tapi mereka selalu merasa aku berusaha, tapi kok kok gini hasilnya. Nah, akhirnya kan mereka nggak mungkin untuk jalan terusan di jalan itu gitu loh. Mereka harus mencari jalan lain supaya untuk melanjutkan melanjutkan kegiatannya. kegiatan mereka juga yang sekiranya membuat mereka enjoy dan nggak ada keterpaksaan gitu. Oke. Ada beberapa, nggak semuanya. Iya. Nggak Dan semuanya. aku juga nanya gini, Bu. Sebenarnya terbentuknya rasa salah jurusan itu berawal dari mana? Dari diri sendiri sih sebenarnya sih. Prosesnya seperti apa? Aku tanyakan. Prosesnya gimana ya, Mas San, gimana Mas San? Prosesnya karena saya nggak merasa salah jurusan ya. Tadi Mas San udah salah. makanya jurusan, itu, kan? Iya, Bung. tapi kan saya Iya. bilang Sebentar, saya nggak Bung. merasa, Bingung iya. juga sih. Iya, makanya itu. Saya itu nanya ke Bung, dari tadi saya kan jelaskan bahwasanya tidak ada lah istilahnya salah jurusan itu, karena saya belum memahami benar-benar salah jurusan itu apa sih gitu loh. Mungkin salah jurusan yang dimaksud secara umum sama mereka itu orang yang udah masuk dan tidak sesuai dengan keinginannya. Ya iya. Iya kan? Bukan passion mereka. Bukan passion Ya, mereka, bukan tapi mereka. udah terlanjur masuk ke dalam Hmm. dunianya gitu loh. Nah dari situ mungkin mereka merasa nggak kuat dan ingin cabut, pindah ke haluan lain gitu lah misalnya. Tapi sebentar lagi, Bu. Ini bukan apa ya, Bung. Ini saya ingin nanya doang sih. Iya, santai aja, ngobrol aja. Mas. Ketika harus ada proses itu, katakanlah itu satu proses nih ya. Iya. Iya. Nah, Terus untuk istilahnya cara menanggulangi lah, apa ya bahasa yang enaknya selain dari menanggulangi itu? Memperbaiki ya, itu gimana tuh menurut Bu? Memperbaiki rasa Ya, salah. soalnya kan penyesalan itu lebih ke tipikal naluri lah, akal pikir Iya. lah istilahnya ya kan? iya. Ya kan penjiwaan gitu loh. Kira-kira gimana, Bu? Kalau menurut saya sih gini, orang yang merasa salah jurusan ini harus gimana ya? Harus punya rasa yang semangat lagi lah istilahnya. Kita harus semangat kejar target kita, walaupun kita merasa aduh gini kok kayaknya udah nggak pas ini ya sama passion kita nih, jurusan kita nih. Tapi kita mikir lagi nih, mikir lagi gimana? Kita ini dibiayai sama orang tua kan pasti. Kalau Ya. kuliah ya biasanya kalau orang-orang umum ini kebanyakan kan dibiayai sama orang tua, dan di waktu juga kita mikir kalau kita kalau kita lama-lama gitu kan pasti nanti bakalan kayak ini. Kenapa Anda selalu Enggak, ke beliau nih ya? Enggak, soalnya ini gimana ya, ini adalah contoh nyata yang hidup sekarang ini gitu. Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Enak tadi aku saya itu. Jangan ditiru pokoknya. Ya jadi gitu, kita harus semangat, kita harus terus push diri kita biar supaya diri kita tuh bisa melanjutkan sesuai dengan jurusan yang kita inginkan gitu aja sih kalau dari aku sih. Tapi mencari semangat itu diawali dengan prosesnya apa?
kembali loading. Bingung saya juga kan. Terlalu banyak ngomong. Ya kan proses orang kan beda-beda Iya, ya, prosesnya. itu, makanya bingung prosesnya saya mereka ngasih tahu kayak proses. apa namanya tadi ketika kita sudah membuat pilihan, kan ada Ya. dua pilihan, kita harus terus Ya, ketika nggak atau- merasa itu atau kita cabut. Nah, kita juga harus bisa ketika terus pasti konsekuensinya resikonya kita harus tetap dengan keterpaksaan itu tuh. Nah, dan ya. Tapi ketika kita memilih jalan untuk keluar atau mencari jalan yang lain kayak keluar dari kampus terus habis itu kita juga harus bisa apa namanya ada solusinya di sini. Kayak Ya. aku nek misalnya keluar, aku mau ngapain dia? Terus nanti ketika gimana caranya aku bisa meyakinkan orang tua aku nanti. Nah, itu. Itu jadi semuanya harus ketika kita mau memilih sesuatu kita juga harus sudah tahu resikonya, kita juga kalau bisa kita juga ya harus bisa sih, kita harus juga punya solusinya di sini. Iya betul. Soalnya kalau kita cuman los-losan aja gitu, kita salah jurusan kita cabut dan nggak ngapa-ngapain kan, Nah, kasihan diri kita apalagi dan yang- orang tua apalagi juga. yang cowok-cowok kan mau Ya. calon imam nganggur bro. Hei. Proses, nikmatilah proses. Berarti ya istilahnya ketika hari ini mereka cabut nih ya, Ah, udah memikirkan matang-matang besok hari mereka. sebenarnya harus cuman kan kalau saya dulu kan memang cabut tinggal hanya cabut aja, kesalahan Ya. saya di situ waktu itu. Cabut cuman cabut aja gitu berarti. Iya, Masih belum mikirin masih kemana. belum itu ya akhirnya saya lontang-lantung selama berapa bulan waktu itu yang sempat bener-bener ngerasa aku nggak iso ngopo-ngopo sebagai iya. cowok. Jadi ya pelajarannya yang tak ambil ketika saya sudah bisa lepas dari itu, oh berarti ketika nanti saya memilih sesuatu, saya juga harus tahu solusinya dan resikonya. Seperti itu. Oke. Nah ini nih ada lagi nih nanti kalau misalkan nih salah jurusan karena faktor orang tua, ada nggak menurut kalian? Salah jurusan karena faktor orang Seperti yang tua. dibilangin. Kira-kira gimana Mas? Seperti yang dibilangin Masan di awal tadi nih ada. Jadi orang tua nih maksa-maksa kita buat masuk ke jurusan yang diinginkan orang tua padahal kita nggak Ya karena kita ingin Iya. berbakti dengan orang tua. gitu berarti. Maksudnya berarti Iya. kita harus nurut Kan sama ada orang tua gitu. tipe anak yang sekiranya gimana caranya aku harus membagikan orang tua. Mhm. Tapi ada tipe anak yang aku nak jalan dewi, aku ada jalan sendiri untuk membahagiakan orang tua aku, tapi nggak di jalan ini gitu. Nah, berarti itu terpaksa dong berarti kan kalau nggak sesuai sama Ya, keinginan. tapi Ya bisa, tapi kebanyakan gini, ketika mereka terpaksa dengan orang tua, yang dikatakan Mas Acep, dia mau dengan keterpaksaan itu akhirnya dia terbiasa. Oh gitu. Karena dia nggak mau mengecewakan orang tuanya, karena orang tuanya, wis pokoknya kamu tak kuliah kan dokter gigi tak biayai semuanya. Padahal dia pengennya di komunikasi, Iya. yang kerjanya cuma hahihi, Hahihi. dolan-dolan, congkrak cangkruk. Bacot ya ngandelin Emang bacot. komunikasi seperti itu, Bu? Iya, kalau di komunikasi seperti itu. Kan komunikasi namanya aja komunikasi itu ngobrol, ngomong, Jadi Jalan-jalan. jalan-jalan. lebih ke sosial lah, lebih ke Yes. sosial. Betul, Tapi betul. karena orang tuanya yang meminta untuk ke dokter gigi, ke kedokteran atau apapun itu, jadi dia ya wis lah, ya udah, aku tak nurutin orang tua aku aja. Oh, berarti berarti kan mungkin banyak kan sebenarnya kan yang nggak juga banyak juga sih, banyak atau nggak banyak ya sebenarnya yang salah jurusan karena faktor orang tua kan ada kan pasti banyak malah Malah. itu. Ya itu dia mereka Itu tuh orang-orang yang seperti apa sih sebenarnya itu kok bisa karena faktor apa nih ciri-ciri orang-orangnya apa gimana nih? ya mungkin Ciri apanya? ciri orangnya kayak atau gimana, berarti orang itu sebenarnya orang penurut tapi nggak sesuai dengan keinginannya gitu atau gimana? Ya mungkin berbakti ke orang tua mungkin cuy ya, untuk orang-orang yang hari ini menjalankan kuliahnya atas dasar keinginan orang tua. Mungkin katakanlah berbakti gitu. Berbakti tapi kalau nggak sesuai sama keinginannya gimana? Ya itu resikonya Ya itu dia. iya. Resiko berarti Itu sudah ada resikonya dan Oh. solusinya dia harus mau nggak mau dia harus belajar di situ. kalau nggak kuat di tengah Ketika dia gini nih Mas Daru, ketika dia di atas dasar berbakti kepada orang tua, poin berbakti di sini kan sangat besar gitu loh, apalagi Iya. tolak ukurnya dengan sang pencipta atau apa gitu loh. ya jadi
Ya. Jadi kan kalau berbakti nih pasti kan berbakti ini pasti kadang nih di awal-awal aja. Oh iya aku ikut. Tapi ternyata pas di tengah-tengah dia merasa gagal atau merasa nggak sesuai. Dia bakalan nge-push langsung atau adakah yang mau langsung cabut gitu? Berbakti. Ya bisa dua-duanya. Karena kita kan nggak tahu orang ya, pemikiran orang itu orang beda-beda. seperti apa kan. Ada yang sekiranya di awal aku harus berbakti, nah aku tak itu, tapi ketika di tengah dia digoyahkan dengan gonjang-ganjing dan teman-temannya juga udahlah daripada seperti ini mending kamu cari jurusan yang lain atau gimana. Akhirnya kan di situ itu Yang terpenting ada istilahnya kayak tadi bilang Masan kan, ketika lu ngambil satu keputusan lu harus terima besok hari gitu loh. Besok hari juga harus bisa terima. Yang penting itu Berarti konsep apa namanya pengertian salah jurusan itu sebenarnya nggak ada ya maksudnya? Kalau saya pribadi Ya. itu nggak ada gitu loh. Saya pribadi nggak ada karena gimana ya Bu? Absurd gitu loh Bu. Absurd ya? Iya. Soalnya apa ya, kayak salah jurusan itu kan udah kamu ambil, udah kalian ambil gitu ya misalkan, udah kalian ambil dan itu udah kalian laksanakan Ya. dan itu tidak di tengah-tengah tidak sesuai dengan keinginan dan pengen pindah berarti kan. Apakah itu ada faktor-faktor lain nih Bung? Dari Banyak. faktor-faktor yang lain misalkan circle atau Banyak lah. Ya itu yang pertama dari circle kan, lingkungan dia hidup semasa studinya dia gitu loh. Kayak mungkin teman-teman nongkrongnya kan, yang entah perlahan dari awalnya itu saling support, lama kelamaan karena berbenturan dengan kebutuhan masing-masing jadi kurang atau gimana, itu akan mempengaruhi lah. sama pengaruh ya. Iya. Dan juga gini, ketika mungkin untuk awal semester kita masih jadi satu ya, tongkrongan masih gitu banyak. bareng-bareng terus nanti ketika salah satu ada yang ngulang atau gimana, Ada yang udah pergi, udah cabut-cabut. udah ada yang sekiranya lulus duluan atau gimana, itu malah kayak, weh kok aku dewean nih, kok masuk aku Bingung dia. Iya. cah kok aku mbak arek-arek sih Iya. isorku, kok Iya. kancaku sudah lulus. Nah di situ kayak timbul, ini gak usah kuliah. Nah itu Bung, dan itu yang aku rasakan pas ngelamar tempat magang, Bung. Waktu itu sama ya. Di mana tuh? Di Ya, mana saya tuh? juga Oh, merasakan, Bung. saya juga merasakan gitu Mas Ajab ya. Sebelum di Magang Jogja nih di mana berarti? saya sempet itu 1 bulan itu Bung warawiri kesana kemari di Jogja ngelamar ke hotel kan. Hotel. Ya banyak lah bareng teman-teman gitu loh. Tapi teman-teman berkhianat. Sama seperti teman saya itu juga ada, padahal teman deket banget ya, Ya. satu circle juga. Saya maaf Oh, ya, iya. juga ngerokok ya. Iya satu circle juga. Iya. Ketika cari magang janjian bareng, tiba-tiba sudah update story Oh. Ya. itu. Kayaknya ada yang menyindir. Boleh Kamu- sebutin namanya, Bu? Ya Mas Daru ini, Mas Daru ini. Saya sudah nunggu kapan ayo cari magang, ternyata Mas sudah magang dulu. Nyindirnya secara langsung, guys. Untung aja koncong itu loh, untung deket itu loh. Tapi ya udahlah. Nah, akhirnya di situ kan apa namanya buat channel juga. Akhirnya Ya. Mas Daru, ini loh di sini di Magang Jogja ada lowongan banyak ini. Ya. Nah, akhirnya saya juga itu ya positifnya, kita ambil positifnya aja. Jadi positifnya jangan menyalahkan teman-temanmu yang sudah lebih dulu dari kamu. Baik aja Yes. sama semua orang. Nanti ketika kamu butuh temanmu atau teman butuh kamu, pasti bisa tetap Iya, jadi. Betul. Maaf ya, Masan. Ya, Ya. apa? Asal mangkel lah. itu proses itu Nah, terkadang proses. ada yang menyakitkan juga gitu loh. Soalnya Anda dulu nggak jelas gitu loh. Bukan nggak jelas. Oh, gitu. Saya juga menunggu sampean. di Iya, sini. iya, udah ya. Iya, iya. Udah ganti topik. Terus, Ini bentar, ini nyedot rokok dulu bentar. Ya. Bung, rokok ya Bung ya? iya. Boleh dimana, silakan. Santai aja nih. Kita sambil menikmati suasana pedesaan yang kayak. Tapi sebenarnya bukan desa sih, udah kota. Sawah di tengah kota. Sawah di tengah kota. Iya. Situ cuman JC terus gedung kuning ring road. Minum dulu Emang boleh. ini di tengah kota, bukannya di pinggiran sudah ya? Tengah lah. Anggap aja tengah, Bang. Oh iya. Kota Banguntapan. Banguntapan, ya. Terus di Magang Jogja ini tuh apa sih yang kalian dapat sih? Tanya-tanya aja nih buat para viewers kita nanti nih, semoga bisa tembus 5 juta viewers. Amin. Amin.
Kenapa, Bos? Amin. Kok aminin aja, aku tanya dari tadi, coy. Oh, nanya. Ngomong lah. Aduh. Tadi apa tadi? Lupa kan? Kali kan akhirnya. Kirain lagi berdoa. Apa namanya? Apa yang kamu dapat di Mas Jogja ini, Mas San dan Mas Acep nih? Kalau saya bentar ya. Mama saya itu soalnya. Santai. Mas Acep dulu mungkin. Oh iya. Ya. Banyak lah yang saya dapat dari magang Jogja ini. Yang pertama yang sangat saya hargai itu soal waktu. Waktu. Oke. Jujur saya orangnya itu sangat lalai banget soal waktu. Dulu ngampus seenaknya aja, datang ke kampus padahal udah ada istilahnya aturan dari kampus kan, datang kita misalkan di waktu kuliah dulu kan ngisi KRS gitu loh. Jadwal kuliah jam sekian, datangnya jam sekian kan. Sering dikunciin juga sama dosen kalau dosennya killer. Benar. Iya, saya juga mengalami itu. Kayak gitu. Padahal saya di belakang dosennya. Dosennya masuk duluan tapi dikunciin. Iya kan? Misal Saya di belakang dosennya padahal. Iya kayak gitu dah. Kalau di seven ini jujur kalau soal waktu itu sangat istilahnya apa ya, benar-benar yang utama lah. Beda 1 menit aja itu dipertanyakan. Udah dianggap telat. Lebih 1 menit gitu ya. Pertanyakan. Lebih ke menghargai waktu aja sih sebenarnya. Iya. Biar kita tuh sebenarnya disiplin sebenarnya. Iya, justru kan iya benar. Dari situ kita bisa belajar disiplin. Kedisiplinan sih kalau dari saya dari seven ini sih. Iya. Terus Mas An? Kalau saya yang saya dapat dari ketika saya magang di Magang Jogja, saya mendapatkan teman-teman yang baru dan saya mendapatkan ilmu yang baru dari Pak Bos juga. Pak Bos yang sangat berjasa saya pikir karena beliau mengajarkan semuanya tentang pemasaran, gimana caranya kita memasarkan lewat online, gimana kita mencari peluang di situ, peluang bisnis dan lain-lain. Dan kebetulan timnya juga asik-asik seperti Mas Daru, Mas Acep dan yang di belakang kamera. Itu benar-benar asik-asik gitu loh. Dan juga kebetulan satu frekuensi juga sama itu ya, jadinya enak aja, enjoy aja saya untuk menjalani magang ini itu. Alhamdulillah. Temennya juga banyak kan? Jadi nambah channel juga. Oke, mungkin balik ke topik. Oh iya, balik ke topik. Mas. Iya, balik ke topik lagi. Jangan melebar. Enggak, itu cuma untuk penyejuk suasana aja. Iya. Soalnya kalau kita terlalu fokus ke dalam suatu pembicaraan yang itu, jadi kita pusing nanti kan. Kita cari-cari materi dulu nih, tak lupa saya. Udah tua? Enggak lah. Kok saya lagi dong? Umur saya yang tua, cuman jiwa saya masih muda. Siap. Oke, tadi kita ke topik orang yang salah jurusan ya. Jadi gimana sih menurut Mas Acep atau Mas Ani buat pesan-pesan aja nih buat mereka yang merasa salah jurusan? Mungkin bisa menurut pengalaman Mas San atau menurut pengalaman teman-temannya Mas Acep bisa dikasih tahu nih pengalaman atau apa wanti-wanti sebelum masuk ke kuliah atau ke kampus itu biar bisa adik-adik kita nih besok kalau pada mau masuk ponaan kalau saya jatuh. Kan, adik-adik kita besok siapa aja yang nonton mau masuk kuliah, yang mau masuk kampus dengan universitas yang kalian impikan, kuliah di mana aja itu sama aja sebenarnya. Tergantung kalian menjalannya gimana, dan jangan sampai kalian merasa salah jurusan atau apa, karena ketika kalian sudah masuk ke jurusan itu, kalian dalami, sudah lakukan saja. Yang penting ikhlas, itu aja. Oke, mantap, ikhlas ya. Kuncinya ikhlas. Ikhlas dan sabar. Sabar nggak sih? Sabar. Oh iya, harus sabar. Ya sabar ngelakonnya kudu dipaksa tapi karena ikhlas. Iya, kita harus maksa diri kita sendiri biar semangat gitu ya. Oke. Untuk awal kan pasti kayak batin sambat. Batin sambat bisa tok isine. Ada uang sabar. Ya wis lah. Ya wis. Oke, Mas Asep silakan. Tadi gimana pertanyaannya? Lupa kan? Kita fokus kan. Enggak fokus sih dasar. Pertanyaan jadi pesan-pesan apa nih buat adik-adik kita nanti kalau misalkan mau masuk ke kampus baru atau
orang yang merasa salah jurusan. Nasihatin aja sih. Oke, untuk adik-adik pesan pertama itu kalau semisal masuk ke dunia kuliah baiknya cari tahu dulu jurusan apa yang akan diambil. Kira-kira sesuai apa enggak untuk menanggulangi istilahnya apa ya? Salah jurusan tadi. Betul. Ya gabung. Betul. Lebih baik riset, cari tahu dulu lah soal-soal seputar jurusan yang akan kalian ambil ke dunia pendidikan yang lebih tinggi lagi. Kira-kira seperti itu sih, Bung. Kalau mungkin di istilahnya ketika penyesalan itu kan datang Di akhir. Ya kan, di akhir kan. Bisa jadi tengah-tengah mungkin. Penyesalan di awal bisa nggak sih? Oh, bukan, nggak bisa lah. Bisa. Di awal nggak bisa menyesal. Jadi menyesal dulu. Aduh. Ya, ketika mungkin nanti udah menyesal di tengah-tengah nih, oh ini saya salah jurusan. Alangkah baiknya mending paksain aja. Nikmati proses di dalamnya. Tapi kalau memang sudah dirasa dipaksa itu sudah tidak, itu mending cari jalan lain. Dipaksa nggak enak, bro. Tapi cari jalan lain dengan catatan kan. Iya, harus tahu solusinya gimana. Iya. Harus bisa menerima resiko. Karena setiap pilihan pasti ada yang harus dikorbankan. Kata-kata ini Firsa Besari. Sorry. Kalau kata-kata ini Bung. Ya nggak apa-apa, Bung. Ya, Bung. Gimana Bung? Kapan dia jadi bijak kayak gini, Bung? Ini sejak podcast ini, Bung. Bijak kali saya lihat tadi ini, Bung. Oke, ini kata Mas kameramen sudah cukup. Durasi Ya, karena kita juga masih ada kerjaan di kantor. Ya, harusnya. Iya, ini juga deadline-nya banyak banget. Oh, iya. Kita kan Sibuk ya, Pak? Iya, sibuk banget. Ya, kita tarik kesimpulan aja ya berarti ya. Kita tarik kesimpulan aja dari pembicaraan kita tadi ini. Berarti salah jurusan itu sebenarnya itu Tidak ada, iya. Salah jurusan itu tidak ada. Jadi itu kembali lagi ke dalam diri kita masing-masing. Bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita mengolah apa yang telah kita pilih gitu kan. Iya, benar. Jadi apa yang kita pilih itu harus kita jalani dan kita lakukan dengan maksimal gitu loh. Walaupun kita merasa salah jurusan di tengah seperti yang dibicarakan sama Mas Acep sama Mas San tadi, kita harus tetap memaksa kehendak Tuhan dong, kehendak kita masnya, kehendak kita harus paksa dan maksimalkan lah intinya gitu. Yang penting dinikmati aja ketika kalian merasa gagal atau apa, dinikmati karena kalau kita nggak menikmati pun kita juga nggak bisa, untuk kedepannya kita nggak bakal bisa berpikir di situ kalau kita nggak menikmati. Ya. Nggak enjoy. Ya, jadi itu aja. Dan dipikir-pikirkan lagi kalau misalkan kalian merasa salah jurusan dan mau pindah, pikirkan uang, ini orang tua. Iya, benar. Iya kan, terus waktu, tenaga dan lain sebagainya yang membuat kita rugi nantinya gitu. Jadi umur kita semakin bertambah, uang kita berkurang, itu akan membuat kalian terhambat lah dalam kesuksesan. Bisa dibilang begitu, tapi ada yang juga yang enggak seperti itu gitu loh, tapi nggak banyak, 1001 lah. Oke, begitu aja dari kita closing statement-nya dari podcast magangjogja.com. Saya Triku Sumandar Ujati. Saya Sajar Pratama. Saya Acep Sodikin. Oke, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dadah.